Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bila ada permasalahan-permasalahan kewarisan yang terjadi pada diri Anda, keluarga, jiran atau tetangga yang dirasa butuh penjelasan, silahkan buat pertanyaan kepada kami dengan mengetik pada kolom komentar di bawah video kami ini, dan insya Allah kami akan berusaha memberikan penjelasan sebatas yang bisa kami berikan. Kali ini kita akan bacakan kiriman pertanyaan dari seorang saudara kita di Bulunghit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labura. Assalamualaikum. Apakah memang dua orang saudari perempuan kandung bisa asbah ma'al ghair? Kalau pendapat saya, kalau saudara kandungnya itu laki-laki, baru bisa menjadi asbah ma'al ghair. Kalau saudara perempuan dan anak perempuan tidak bisa menghabisi harta peninggalan. Kelihatannya pertanyaan ini berkaitan dengan video yang kami unggah sebelumnya dalam episode Ayo Kembali Berfaraid 11. Di situ kami memberikan contoh kasus seorang meninggal dunia, ahli warisnya ada satu orang anak perempuan dan dua orang saudari perempuan kandung. Maka bagian untuk satu orang anak perempuan kandung itu setengah harta warisan dan sisanya menjadi hak dari dua orang saudari perempuan kandung sebagai asbah ma'al ghair. Saudari perempuan kandung awalnya adalah ashabul furud, ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Satu orang dapat setengah, kalau dua orang atau lebih dapat 2/3. Tapi karena ada anak perempuan kandung, maka saudari perempuan kandung yang semula ashabul furud berubah menjadi asbah ma'al ghair. Dia menghabisi sisa harta setelah bagian anak perempuan itu diberikan. Dalam kesempatan ini kami akan coba untuk menjelaskan tentang asbah dan macam-macam asbah itu. Definisi asbah sebagaimana yang dinyatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili rahimahumullah, kullu warithin laisa lahu sahmun muqaddar wa ya'khudhu kullal mal izam farad wa ya'khudhul baqiya ba'da ashabil furud. Asbah itu adalah ahli waris yang bagiannya enggak ditentukan, setengah, 2/3, 1/8, tidak seperti itu. Kalau sendirian dihabisinya seluruh harta, tidak ada ahli waris yang lain untuknya semua. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, setelah diberikan hak untuk ahli waris yang lain, apa yang sisa bagian dialah semuanya itu. Itu yang disebut dengan asbah secara umum. Kemudian asbah itu ada 3 macam. Ada asbah binafsi. Sejatinya dia memang asbah dengan sendirinya. Kalau sendirian dihabisinya harta. Contohnya anak laki-laki. Tidak ada ahli waris yang lain, untuknya lah semua harta peninggalan orang tuanya. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, diberikan dulu jatah yang lain, selebihnya untuk dia. Begitu juga dengan saudara laki-laki kandung, asbah binafsi. Paman, asbah binafsi. Pada umumnya, ahli waris yang laki-laki itu semuanya dalam kelompok asbah binafsi, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Yang kedua, asbah bil ghair. Asbah bil ghair itu adalah ahli waris ashabul furud sebenarnya, tapi karena ada ahli waris yang sederajat dengan dia, membuat dia berubah dari ashabul furud menjadi asbah. Contohnya anak perempuan. Anak perempuan itu ashabul furud, tapi karena ada anak laki-laki juga, maka anak perempuan itu menjadi asbah bersama dengan anak laki-laki itu. Cucu perempuan juga demikian, dia ashabul furud. Tapi kalau ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan itu pun menjadi asbah. Ia menghabisi harta bersama cucu laki-laki atau menghabisi sisa harta bersama cucu laki-laki. Berlakulah dalam hal ini lizzakari mithlu hadzil unsayain, bagian laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Dan yang ketiga, asbah ma'al ghair. Asbah ma'al ghair ini dia sebenarnya ashabul furud, tapi menjadi asbah disebabkan ada ahli waris yang lain. Dan ahli waris yang lain itu bukan yang sederajat dengan dia. Dasar dari asbah ma'al ghair ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Mas'ud.
ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud perihal ada seorang meninggal dunia, ahli warisnya seorang anak perempuan, cucu perempuan dan seorang saudari perempuan kandung. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, aqdi bima qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menghukum, menetapkan sebagaimana ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil binti an-nisf, untuk anak perempuan itu setengah harta, setengah. Wali ibnatil ibn as-sudus, untuk cucu perempuan itu 1/6, takmilata thulutsain, menyempurnakan 2/3 bagi perempuan. Wa ma baqiya falil ukhti, kemudian apa yang sisa itu untuk saudari perempuan kandung. Riwayat Imam Bukhari. Jadi satu orang anak perempuan kandung dapat setengah, kemudian 1/6 untuk cucu perempuan kandung, dan selebihnya, ini dia. Fama baqiya, selebihnya, inilah yang dipahami dengan asbah ma'al ghair, selebihnya untuk perempuan kandung. Maka dalam kitab Tuhfatus Saniyah ada satu kitab faraid yang sebenarnya ringkas, singkat, padat, diketengahkan di situ, dinyatakan di situ bahwa saudari perempuan kandung apabila bersamanya ada anak perempuan kandung atau cucu perempuan kandung, maka saudari perempuan kandung itu menjadi asbah ma'al ghair. Begitu juga dengan saudari perempuan sebapak. Kalau bersamanya ada anak perempuan kandung atau ada cucu perempuan kandung, maka saudari sebapak kandung itu, saudari perempuan sebapak itu, saudari perempuan sebapak itu menjadi asbah ma'al ghair. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa, khususnya saudara kita yang di Bulung Hid, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bisa sama-sama kita pahami. Kemudian pemirsa, bila Anda merasa bahwa video yang kami sajikan ini bermanfaat juga untuk saudara-saudara kita yang lain, maka silahkan untuk mensubscribe, like, and share, sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.